Kenapa anak kecil dan bayi sebaiknya tidak memakai model Crocs murahan setiap hari, bahkan bisa berbahaya? Halo semuanya, balik lagi di channel Aku Cinta Sepatu, tempat kita membahas sepatu dari sisi engineering, kesehatan kaki, dan logika yang gampang dipahami. Hari ini kita akan bahas pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa sih anak kecil, terutama bayi yang baru belajar jalan, sebaiknya nggak pakai Crocs sebagai sepatu harian? Bukan karena Crocs itu jelek, tapi karena fungsi biomekaniknya tidak cocok untuk fase perkembangan kaki anak. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama adalah Crocs memiliki ruang kaki yang terlalu besar. Kaki anak akan mudah selip. Crocs itu roomy, sengaja dibuat loose atau longgar. Masalahnya pada anak kecil, terutama usia 1 hingga 3 tahun, fit sepatu harus stabil. Ketika sepatu terlalu besar, tumit anak akan naik dan turun di dalam sepatu. Kaki akan bergeser maju dan mundur, dan tubuh harus mengkompensasi hal tersebut. Ini membuat pola jalan berubah dan keseimbangan jadi kurang stabil. Bahkan beberapa sekolah di luar negeri sampai melarang Crocs untuk aktivitas playground karena sering menyebabkan anak tersandung atau jatuh saat berlari. Alasan yang kedua adalah outsole Crocs kurang fleksibel, sehingga gerakan kaki tidak natural. Walaupun kelihatannya empuk, sole Crocs sebenarnya nggak benar-benar fleksibel. Bahkan Crocs abal-abal murahan seperti ini sangat tebal outsole-nya dan keras materialnya. Di video sepatu sebelumnya, kita sudah sering membahas outsole ideal untuk anak kecil adalah yang bisa ditekuk di area metatarsal, yaitu sendi tempat jari kaki menekuk saat berjalan. Masalah pada Crocs ini adalah sole-nya tidak bengkok di titik yang seharusnya, sehingga kaki anak ikut dipaksa mengikuti bentuk sole, bukan outsole yang mengikuti pola anak kaki secara alami. Hasilnya, langkah jadi sedikit keras dan berat. Sudut alami kaki berubah, dan ini mempengaruhi ankle, lutut, sampai pinggul. Studi-studi tentang gait development menunjukkan bahwa outsole yang tidak fleksibel dapat mengubah panjang langkah, ritme, dan pola tumbuhan anak. Untuk anak yang masih membangun koordinasi dalam tahap belajar berjalan, ini cukup signifikan. Alasan yang ketiga adalah kurangnya sensorik yang menyebabkan keseimbangan tidak optimal. Crocs memiliki outsole yang tebal. Pada anak kecil justru bisa mengurangi informasi sensorik dari tanah ketika mereka melakukan ground contact. Anak kecil memerlukan feedback dari tekstur tanah, kemiringan permukaan, dan perubahan tekanan saat melangkah. Kalau feedback ini teredam, anak menerima informasi yang kurang akurat, sehingga anak akan mudah goyah, kehilangan kontrol arah, dan telat mengoreksi posisi tubuhnya ketika dia berada dalam kondisi permukaan yang rapuh. Karena itu, banyak ahli menyarankan sepatu yang tipis, ringan, dan fleksibel untuk fase awal berjalan. Dan alasan yang keempat adalah kurangnya stabilitas untuk aktivitas outdoor. Untuk aktivitas aktif seperti lari, naik turun tangga playground, atau panjat-panjatan, anak membutuhkan sepatu yang fit, stabil, anti-slip, dan menahan tumit dengan baik. Masalah Crocs murahan ini adalah strap tumit tidak cukup rigid. Banyak anak yang tidak pakai strapnya, dan outsole tractionnya kalah jauh dibanding sepatu sport anak. Anak bisa terpeleset, dan tumitnya tidak terlindungi dengan baik karena area tumit terbuka. Lalu apakah Crocs boleh dipakai? Tentu boleh. Untuk keluar rumah sebentar saja, bukan untuk digunakan anak untuk berjalan seharian. Sedangkan untuk pemakaian harian, terutama ketika anak sedang masa golden period, belajar jalan dan eksplorasi, sepatu harus memenuhi standar biomekanik. Lalu bagaimana cara yang terbaik dalam memilih sepatu untuk anak? Untuk penggunaan harian, cari sepatu yang pertama fleksibel, bisa ditekuk di area metatarsal atau pangkal jari kaki. Yang kedua adalah yang ringan, karena berat sepatu memengaruhi koordinasi. Dan yang ketiga, yang fitnya stabil, tumit tidak naik turun. Ada velcro atau tali, bukan slip-on yang longgar. Dan yang keempat, pastikan outsole-nya anti-slip, terutama untuk anak bermain di playground dan lantai rumahmu yang licin. Yang kelima adalah ruang jari cukup. Wide toe box itu bagus, tapi bukan longgar di keseluruhan sepatu. Kalau semua ini sudah terpenuhi, barulah kaki anak bisa bergerak sesuai biomekanik naturalnya. Jadi intinya, bukan berarti Crocs itu buruk. Crocs bagus untuk tujuan tertentu, tapi tidak ideal sebagai sepatu harian anak kecil atau bayi. Di fase perkembangan awal, yang anak butuhkan adalah sepatu yang fleksibel, stabil, ringan, anti-slip, dan mendukung gerakan kakinya secara alami. Kalau kalian ingin anak berjalan lebih stabil, tidak cedera karena terpeleset, dan perkembangan kakinya jauh lebih optimal, pilih sepatu yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar semakin banyak orang tua yang mengerti sepatu dengan benar. Semoga bermanfaat.